Pemirsa, siang tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Polri dan KPK menandatangani kerjasama penanganan kasus tindak pidana korupsi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajarannya menyambangi gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin siang. Kapolri bertemu dengan pimpinan KPK dan menandatangani kerjasama supervisi penanganan kasus tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan sinergi antara kedua lembaga bisa semakin kuat. Sebelumnya KPK juga sudah melakukan kerjasama serupa dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sebagaimana amanat Undang-Undang 19/2019, perlunya sinergi antar aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki tugas pokok antara lain tugas koordinasi dengan instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi dan tugas supervisi terhadap instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi. Kaitan dengan upaya implementasi daripada sinergi antar aparat penegak hukum inilah, maka pada hari ini 4 Desember kami dengan Pak Kapolri melalui Kabareskrim dan Deputi Koordinasi Supervisi KPK menandatangani perjanjian kerjasama dalam kaitannya dengan koordinasi dan supervisi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dan tentunya hal ini menjadi penting sebagai bentuk untuk terus meningkatkan sinergitas yang selama ini sudah terbangun, karena KPK dan Polri telah ada nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama di bidang koordinasi dan supervisi ini adalah merupakan bagian dari nota kesepahaman yang sudah ada. Ini menjadi komitmen kami, Polri, untuk terus mendukung terkait dengan kerja-kerja, langkah-langkah KPK Republik Indonesia dalam menegakkan hukum khususnya di bidang tindak pidana korupsi. Dan ini merupakan komitmen kami untuk terus bersinergi, terus mendukung, termasuk tentunya kami pun juga siap untuk berkoordinasi dan juga disupervisi terhadap hal-hal yang memang menjadi ranah dan kewenangan. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij telah selesai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Sama seperti kedatangannya di KPK pagi tadi, Edi Hiarij ditemani kuasa hukumnya irit bicara usai pemeriksaannya selama 6 jam sebagai saksi untuk tersangka lainnya oleh penyidik KPK hari ini dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Edi menyerahkan sepenuhnya kepada pengacaranya mengenai proses hukum yang sedang berjalan. KPK menduga Edi menerima suap sebesar 7 miliar rupiah dari Helmut Hermawan melalui dua asistennya, Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arif Rukmana. KPK juga telah mencegah para tersangka untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM ini kami terus lakukan pengumpulan alat bukti. Setelah beberapa waktu yang lalu kami juga melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Tentu kami harus melakukan konfirmasi dan analisis terhadap barang bukti, termasuk juga memanggil beberapa saksi. Dalam proses penyidikan yang sedang kami lakukan, kami pastikan sudah ada beberapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dimaksud. Namun kami juga sangat yakin teman-teman tahu bahwa kami pasti akan mengumumkan identitas dari para tersangka tersebut ketika proses penyidikan cukup. Dan saya kira tidak berlangsung lama nanti proses penyidikan, dan ketahui kemudian alami begitu ya terkait dengan substansi dari proses penyidikan atas dugaan.
Pemirsa, jenazah almarhum Letjen Purnawirawan Doni Monardo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, Senin siang. Upacara pemakaman dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan dihadiri Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Langit kelabu Jakarta menyelimuti prosesi pemakaman mantan Kepala BNPB Letjen Purnawirawan Doni Monardo di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin pagi. Upacara pemakaman jenazah almarhum Doni Monardo dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Keluarga, kerabat, satuan TNI AD, hingga warga turut mengantar jenazah almarhum Doni Monardo ke peristirahatan terakhirnya. Tapi beliau betul-betul bekerja penuh 24 jam, tidak pernah pulang selama menangani COVID itu. Saya kira itu kenang saya. Almarhum Doni Monardo lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 10 Mei 1963. Masa kecil Doni dihabiskan di Aceh. Saat beranjak remaja, ia tinggal di Padang dan bersekolah di SMA Negeri 1 Padang. Setelah lulus, ia memasuki akademi militer mengikuti jejak sang ayah. Saat awal karir, Doni Monardo langsung terpilih menjadi anggota Komando Pasukan Khusus tahun 1986 sampai dengan 1998. Ia beberapa kali ditugaskan ke berbagai daerah dari Timur Timur, Aceh, dan Bali. Pada tahun 2004, Doni Monardo ditarik kembali ke pasukan pengamanan Presiden. Sejak saat itu, karir Doni terus meningkat, terlebih saat ia ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Wakil Komando Satuan Tugas untuk Pembebasan Kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perampok Somalia. Pada 2018, Doni Monardo berhenti dari dunia militer. Ia kemudian mengemban tugas sebagai Sekretaris Jenderal Watanas tahun 2018 hingga 2019. Setelah itu, barulah Doni menjabat sebagai Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Ketua Gugus Tugas Percepatan COVID-19 di Maret 2020. Letjen Purnawirawan Doni Monardo meninggal dunia pada Minggu 3 Desember 2023 sekitar pukul 5 sore di rumah sakit di kawasan Semanggi, Jakarta karena sakit yang dideritanya. Selamat jalan, Letjen Purnawirawan Doni Monardo. Ya, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Purnawirawan Doni Monardo meninggal dunia pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat Minggu kemarin. Berikut perjalanan karir almarhum semasa hidup. Almarhum Doni Monardo lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 10 Mei 1963. Doni merupakan keturunan asli Minang. Sang ayah merupakan Letkol CPM Nasrul Saad dan ibunya adalah Ruslina. Masa kecil Doni dihabiskan di Aceh. Saat beranjak remaja, ia tinggal di Padang dan bersekolah di SMA Negeri 1 Padang. Setelah lulus, ia memasuki Akademi Militer mengikuti jejak sang ayah. Di awal karirnya, Doni Monardo langsung terpilih menjadi anggota Komando Pasukan Khusus tahun 1986 sampai 1998. Ia beberapa kali ditugaskan ke berbagai daerah dari Timur Timur, Aceh, dan Bali. Pada tahun 2004, Doni ditarik kembali ke pasukan pengamanan Presiden. Sejak saat itu, karir Doni terus meningkat. Terlebih saat ia ditugaskan Presiden SBY menjadi Wakil Komando Satuan Tugas untuk Pembebasan Kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perampok Somalia. Pada tahun 2018, Doni Monardo berhenti dari dunia militer. Ia kemudian mengemban tugas sebagai Sekretaris Jenderal Wantanas tahun 2018 hingga 2019. Setelah itu barulah Doni menjabat sebagai Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Ketua Gugus Tugas Percepatan COVID-19 di Maret 2020.